dia niat kurban, waktunya pas Idul Adha, dapat nggak pahala kurban? Dapat nggak Pak? Hah? Nawaitunya kurban, tapi ada nggak binatang yang dipotong? Berarti dia nggak dapat pahala kurban, dia dapat sedekahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kurban itu ada hewan ternak yang dipotong, waktunya khusus dan niatnya taqarrub, berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Mana yang lebih afdal? Apa hukumnya kurban? Hukum kurban ini Rasul sampaikan, man wajada sa'atan an yudahi falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakan, dia mampu kurban tapi enggan, sayang uangnya, gak mau kurban. Kalau Idul Adha pokoknya yang dia beli cuma arang sama tusuk sate. Ada nggak di sini yang begitu tuh? Nggak ada. Jadi kurban yang dia tunggu cuma kupon dari masjid. Padahal dia mampu, tapi enggan melaksanakan, cuma modal arang sama tusuk sate. Ultimatum Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dari hadis ini Imam Abu Hanifah menyampaikan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Siapa yang mampu dalam mazhab Hanafi? Mereka yang punya uang yang wajib dizakatkan. Kalau punya emas, emasnya 80 gram atau 80 juta duitnya, wajib dia kurban. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam segenap para ulama lainnya mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Sekarang lantas apa patokannya orang yang mampu berkurban? Tadi kan orang yang kurban tapi enggan melaksanakan, jangan dekat tempat sholat kami. Apa patokannya? Dilihat dari mana? Jabatan di kantor? Dilihat dari mobil mewah? Tidak. Dilihatnya adalah dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menyampaikan ma fadala ala arba'ati ayyam, mereka yang punya kelebihan rezeki selama 4 hari berturut-turut. 4 harinya itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Contoh nih Pak, ini hari apa nih Pak? Kamis. Lebaran tahun ini dah. Lebaran tahun ini tuh 17 Juni, hari Senin. Hari Senin tuh 17 Juni. Hari Ahadnya tanggal 16 Juni dia udah bebayaran tuh, bayar listrik, bayar kuliah anak, cicilan mobil, semuanya dia dibayar. Sisa uang dia hanya 10 juta. 10 juta. Tanggal 16 tuh, besoknya Lebaran, 10 juta. Kalau 10 juta ini cukup 4 hari dirinya dan keluarganya berkebutuhan, makan, minum, keluarganya nih 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 4 hari cukup untuk berkebutuhan. 10 juta dibelikan apa? Dibelikan hewan kurban, misalkan kambing. Taruh dah kambingnya 4 juta. 10 juta dibeliin kambing 4 juta, sisa berapa Pak? 6 juta. 6 juta ini cukup nggak 4 hari dirinya dan keluarganya berkebutuhan? Cukup nggak Pak? Dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jangan sampai habis kurban dia puasa nggak makan, bingung, dapurnya nggak ngebul. Cukup 6 juta, maka dia orang yang digolongkan mampu berkurban. Tapi kalau dilihat ternyata uangnya nggak cukup, udah bayar UKT, udah bayar cicilan sono sini segala macam, sisa tinggal 2 juta. Kalau dibelikan hewan kurban nggak cukup, karena hewan kurban ini ada syaratnya. Selain dia yang 5 hewan tadi, unta, sapi, kerbau, kambing dan domba, syaratnya adalah harus cukup umur. 2 juta mau nyari kemana nih kambing? Oh ini murah nih kambing, berapa nih? 700.000.
ternyata belum cukup umur, maka tidak sah kurbannya. Dapat nggak pahala? Dapat, tapi pahala sedekah daging, bukan pahala kurban. Berapa patokan umurnya hewan kurban? Kalau unta patokannya 5 tahun usianya. Sapi, kerbau, kambing Jawa itu 2 tahun umurnya. Kalau belum 2 tahun sudah ganti giginya. Bibir bawahnya di bawah ini Pak. Nanti gigi bawahnya kambing tuh besar yang 2 ini. Nah, itu bahasanya sudah kupak. Belum 2 tahun udah kupak, boleh untuk kurban. Kalau domba cukup 1 tahun, boleh untuk menjadi hewan kurban, sah kurbannya. Ya Pak, jangan ngelihat temannya udah cukup belum nih, bukan. Karena kambing. Ya, domba setahun tuh. Maka jangan heran, kok saya makan daging kambing di restoran Arab lembut banget, enak banget. Ya betul. Karena mereka itu biasanya motong kambingnya batibul. Apa tuh Pak batibul? Bawah 3 bulan. Kambing masih kecil 3 bulan dipotong, itu yang Bapak makan tuh di restoran. Makanya empuk. Sedangkan kambing korban udah 2 tahun, bandot, alot dagingnya. Wajar mau dimasak apa juga keras. Umurnya udah 2 tahun. Tuh, jadi ini pentingnya kita dalam mencari hewan kurban. Jangan ditanya berapa bobotnya dulu, tanya sama yang dagang. Udah cukup syarat belum buat kurban? Karena syaratnya adalah harus umurnya cukup. Selain itu, dia nggak boleh. Yang pertama, nggak boleh berpenyakit yang berbahaya. Contohnya seperti PMK, penyakit mulut dan kuku. Tapi kalau netes mulu sapi, kukunya nggak apa-apa, lidahnya nggak apa-apa, ya begitu sapi dan kelinci. Boleh beli. Tapi kalau udah kukunya copot, kemudian sudah banyak penyakitnya, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, pincang. Nggak boleh kita beli hewan kurban yang pincang. Yang ketiga, buta matanya. Nggak boleh. Nanti dia nganterin kita. Nah, bukannya masuk surga, bilangnya belum buta matanya. Yang keempat, kulitnya luka atau budukan, itu nggak boleh. Yang kelima, terlalu kurus, itu nggak boleh. Boleh nggak Pak kurban pakai kambing betina? Boleh nggak Pak? Pak? Kalau ditanya boleh apa enggak, boleh. Tapi kalau ditanya mana yang afdol, afdol itu berbicara tentang lebih baik. Mana yang lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya. Kalau mau yang pahalanya besar, yang jantan. Karena dari segi harga biasanya yang betina lebih murah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban ini hukumnya sunnah muakkadah illa binadrin, kecuali kita nazar. Kalau kita nazar wajib. Saya kalau kepilih jadi anggota dewan, saya janji akan kurban. Benar dia kepilih, maka dia wajib nazar. Bayar kurbannya wajib dilaksanakan. Bedanya 2. Kalau dia kurban sunnah nggak ada omongan, nggak ada apa. Itu dagingnya dibagi 3. Sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Tapi kalau kurban wajib, orang tua kita mau meninggal bilang, tuh kalau tanah yang di sono laku, jangan lupa kurban atas nama emak. Meninggal, laku tanahnya, wajib kita kurban. Kalau kurban wajib, nazar atau wasiat, kita nggak boleh makan dari daging hewan kurban tersebut. Waduh, bagaimana nih? Udah saya kurban, nggak dapat lagi, tetangga pada nyate. Saya yang kurban, saya nggak dapat. Nah, inilah pinternya panitia kurban. Dia harus pinter, jangan kayak kanebo kering. Ini untuk bapak, bukan. Ini atas nama almarhumah ibu saya. Wasiat, iya. Dulu dia sebelum meninggal wasiat, bapak nggak boleh makan dari hewan kurban ini. Terus saya dapat apa? Dari hewan yang ini boleh. Dari yang ini kan boleh, ini dia nggak boleh. Tukar yang ini boleh.
Boleh Pak, silahkan. Nah kadang-kadang panitia kurban juga harus pintar menyampaikan ini. Ada orang nyumbang sapi, Pak saya nyumbang sapi nih sekeluarga. Bayar Pak, bayar apa? Bayar biaya operasional. Udah untung saya nyumbang, masih juga dimintain biaya. Bapak mau masuk surga pakai sapi ini kan? Iya, bayar. Karena Rasul sabdakan, man ba'a jildata udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, kepala hewan kurbannya, kaki hewan kurbannya, dia berikan sebagai upah. Udah saya nggak mau bayar, ambil aja tuh kulitnya, palanya, saya nggak mau bayar. Nanti kita nggak dapat pahala kurban. Bapak mau masuk surga naik sapi nggak ada palanya, ada kulitnya. Jadi gimana? Bayar. Itu jagal tuh harus dibayar, diupahin dengan uang, bukan dengan kulit, bukan dengan kepala. Harus kita keluarkan. Berapa operasionalnya? Kambing 150 biasanya. Sapi kali aja 7, udah 800 sapi, bayar kita. Jangan kita bilang, wah pengurus masjid udah saya kasih sapi, masih juga minta duit. Nggak bisa. Bayar kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban setiap tahunnya. Maka Rasul sabdakan, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga setiap tahunnya mengeluarkan satu hewan kurban. Jadi satu keluarga cukup satu, nggak apa-apa. Satu keluarga satu. Apa nih? Kambing? Ya. Atas nama siapa? Nih sekeluarga saya 20. Waduh. Kalau kambing hadisnya satu orang satu, Pak. Satu, iya. Terus yang lain keluarga saya dapat pahalanya. Jadi satu kambing satu, pahalanya untuk sekeluarga dapat. Kalau